Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menurut saya juga masih menarik. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif. Jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja saham yang akan kita bahas adalah saham ARCI. Jadi ARCI Indonesia Tbk atau kita sebut juga dengan saham ARCI telah menjadi salah satu produsen emas terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Sejak berdiri tahun 2010, saat ini ARCI telah mampu melakukan pemrosesan lebih dari 8 ton emas per tahun. ARCI memiliki sejarah panjang yang membanggakan dalam pelaksanaan eksplorasi, penemuan, pengembangan, dan kegiatan operasional. Itu adalah sekilas dari profil ARCI. Langsung saja kita lihat di valuasinya. Untuk valuasinya Bapak Ibu, yang pertama kita lihat adalah PIR-nya. Jadi untuk PIR dari ARCI ini 35,07 ya Bapak Ibu. Menurut saya ini PIR yang cukup tinggi pada ARCI. Lalu untuk PBV-nya itu adalah 8,43, yang mana ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 2,61. Jadi untuk PBV valuasi di sini ARCI ini tergolong mahal ya Bapak Ibu. Lanjut kita lihat di sisi revenue-nya atau pendapatannya. Pada tahun 2023 revenue dari ARCI adalah 3,8 triliun. Lalu pada tahun 2024 revenue dari ARCI naik menjadi 4,5 triliun. Dan pada tahun 2025 revenue-nya naik menjadi 7,1 triliun. Ini masih perkiraan tahun 2025 karena kemarin masih belum mengeluarkan laporan keuangan untuk kuartal 4-nya. Lanjut kita lihat di sisi IPS-nya. Untuk sisi IPS pada tahun 2023 adalah 8,81. Lalu pada tahun 2024 itu turun menjadi 6,57. Dan pada tahun 2025 ini diperkirakan IPS-nya naik signifikan menjadi 61. Kalau kita lihat kenaikan IPS-nya ini menurut saya menarik ya Bapak Ibu. Lanjut kita lihat di sisi net income-nya atau pendapatan bersihnya. Untuk net income dari ARCI tahun 2023 adalah 222 miliar. Lalu pada tahun 2024 turun menjadi 166 miliar. Dan pada tahun 2025 ini diperkirakan net income-nya naik menjadi 1,5 triliun. Kalau kita lihat kenaikannya ini benar-benar signifikan, lebih dari berapa ini Bapak Ibu ya, 300% mungkin ya. Jadi menarik untuk saham ARCI dari sisi net income-nya. Semoga saja nanti di kuartal 4 ini juga sesuai ekspektasi ya Bapak Ibu. Jadi kita berharap yang terbaik untuk ARCI saja. Lanjut kita lihat di sisi balance sheet-nya. Untuk balance sheet dari ARCI cash per kuartalnya adalah 391 miliar. Lalu dengan total aset 15,9 triliun dan liabilities atau hutangnya 10,1 triliun, maka ekuitas dari ARCI itu masih ada 5,7 triliun. Jadi secara liabilities ARCI ini masih menarik karena ekuitasnya masih ada ya Bapak Ibu. Artinya jika ARCI memiliki utang banyak, asetnya itu masih bisa menutupi liabilitiesnya. Lalu untuk cash flow dari ARCI sendiri, cash from operation itu ada 1,9 triliun dan untuk investing, financing sama capex-nya itu negatif. Ini menarik juga untuk ARCI. Untuk free cash flow-nya pun juga positif, jadi masih menarik untuk cash flow dari ARCI. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Untuk dividen dari ARCI Bapak Ibu, kalau kita ingin membeli saham ARCI pastinya jangan berharap untuk membagikan dividen yang besar meskipun pendapatannya besar. Karena ARCI di sini untuk payout ratio-nya itu kecil, yaitu adalah sekitar 32% dengan dividen yield 1,04%. Kalau saya lihat ini dividen yield yang sangat kecil sekali ya Bapak Ibu. Jadi untuk dividen investing itu saya rasa tidak menarik sama sekali. Untuk dividen historisnya pun juga sama. Kemarin hanya satu kali membagikan dividen, yaitu adalah tahun 2025 bulan Desember kemarin. Oh ya, seingat saya bulan Desember kemarin saya juga sudah memiliki saham ARCI. Jadi saya rasa saya juga mendapatkan dividen dari ARCI. Tapi sangat sedikit sekali ya Bapak Ibu. Jadi ya menurut saya kurang menarik untuk dividennya. Anggap saja bonus lah. Oke, langsung saja lanjut kita lihat di valuation tool-nya. Untuk valuation tool sendiri Bapak Ibu, ini adalah alat
yang dipergunakan untuk menghitung valuasi, tapi ini juga tidak bisa menjadi acuan ya Bapak Ibu. Ini hanya membantu saja, jadi hanya membantu saja. Kalau kita lihat ini kita masukkan matriksnya, valuation method itu price to earning method, lalu sahamnya kita masukkan RC, dan untuk EPS-nya saat ini adalah 54, dengan custom growth rate-nya itu mungkin 10% saja per tahun, lalu rata-rata selama 3 tahun itu adalah 5,59, maka untuk target RC di valuation tool ini adalah 3.339. Nah itu untuk target price dari RC dengan potensial gain sebesar 75%. Nah apakah mungkin? Ya kita juga tidak tahu Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya dipergunakan untuk melihat saja, tidak bisa menjadi patokan. Nah nanti kita juga lihat di chartnya secara teknikal itu bagaimana sahamnya. Mungkin nggak ke arah 3000 kan seperti itu. Lanjut kita lihat di chart dari RC. Oke, di harga sekarang untuk chart dari RC Bapak Ibu 1910. Saya rasa dia ini sudah rally cukup tinggi ya Bapak Ibu. Jadi kemarin itu sedang sideways lama sekali untuk saham RC, dan ketika emas lagi boom tahun 2025 Maret kemarin sampai sekarang itu dia masih rally. Nah, pertanyaannya sampai kapan dia rally kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, sejak IPO kemarin ya bulan Juni RC itu harganya itu ada di harga 850. Nah, sekarang itu sudah all time high di harga 1900. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, ketika rally seperti ini kita tidak bisa tahu puncaknya ada di mana karena harga tertingginya sudah ditembus, maka dia akan membentuk higher high yang baru. Nah kalau kita punya harga di bawah itu sebenarnya nggak apa-apa, menarik kalau kita punya harga yang bawah. Permasalahannya jika kita masih belum punya saham RC lalu kita ingin membeli RC, bagaimana kan seperti itu kan. Nah kalau menurut saya Bapak Ibu ya, ini menurut saya di posisi seperti ini kita andalkan teknikal saja. Nah untuk teknikalnya bagaimana? Nah untuk supportnya di sini Bapak Ibu ya 1795, ya mungkin 1800 lah, digenapkan ke 1800-an. Saya rasa better menunggu di harga 1800-an saja jika ingin membeli saham RC. Nah tapi kan pertanyaannya, harganya tadi kan ada di harga 3000-an. Iya memang benar harganya di 3000-an kalau menurut valuation tool tadi, tapi kan itu tidak pasti menjadi jaminan kan seperti itu. Kita antisipasi saja kalau harga 3000-an 300, nah segini 75% berarti segini harga RC. Bisa saja besok naik dan naik terus, tapi harus ada sentimen yang kuat, misalnya kayak mungkin perang atau apa ya, itu sentimennya sangat kuat sekali, mungkin bisa langsung mendorong RC di harga 3300-an. Nah untuk posisi saat ini saya rasa saya lebih baik wait and see aja dulu, ke sini ke support, nanti baru membeli RC jika memang belum memiliki saham RC. Tetapi jika ingin average up bagaimana jika sudah punya saham di bawah? Kalau punya saham di bawah ya malah tidak masalah Bapak Ibu ya, sama sebenarnya tekniknya. Jadi kalau ingin average up saya rasa taruh saja di support seperti ini 1795 atau 1800-an lah, itu akan lebih baik daripada membeli di harga sekarang. Nah tetapi disclaimer, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Pastikan Bapak Ibu jika ingin membeli ataupun menjual sebuah saham bisa dianalisa terlebih dahulu lagi. Bisa saja tidak menyentuh 1800, tetapi di harga sekarang itu naik sampai menembus di harga 2000, itu juga bisa saja ya Bapak Ibu. Jadi ini tidak selalu turun di harga 1800, itu tidak. Nah ini kan polanya kan bisa saja seperti ini ya arahnya. Ketika kita turun ya mungkin bisa dapat saham RC di harga 1800. Tetapi kalau seumpama emas lagi naik lagi, ataupun ada sentimen lagi dari Donald Trump misalnya mengeluarkan kapal tempurnya, nah itu kan bisa menjadi sentimen lagi bagi RC. Jangan-jangan dia langsung naik ke atas. Nah itu. Jadi untuk posisi sekarang Bapak Ibu ya, itu better saya lebih memilih wait and see aja dulu. Kecuali kalau Bapak Ibu memang benar-benar yakin dan agresif, oh ini pasti naik, ya itu tidak masalah. Tetapi untuk saat ini RC lebih baik saya memilih wait and see aja dulu. Toh saya juga sudah memiliki saham emas yang lain. Begitu Bapak Ibu menurut saya. Lanjut kita lihat di sisi kesimpulannya. Untuk kesimpulan dari RC yang pertama adalah PBV itu 8,43,
yang mana sudah lebih tinggi daripada rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 2,61. Dari PBV ini kita juga sudah tahu ya Bapak Ibu, tadi Archie sudah all time high, jadi sudah tidak ada harga atas lagi, alias ya bisa dikatakan unstoppable lah untuk kenaikannya. Lalu untuk revenue dari Archie, EPS dan net income itu kalau kita lihat tadi mengalami kenaikan dari tahun 2024. Potensinya nanti di kuartal 4 nanti juga harusnya naik signifikan. Kalau menurut saya juga seperti itu. Untuk dividen yield dari Archie adalah 1,04, yang mana dividen yield ini cukup kecil, jadi pastikan tidak berharap untuk dividen yang banyak dari saham Archie ini. Untuk price saya lebih baik wait and see aja dulu ya Bapak Ibu. Jadi tunggu saja Archie di bawah, atau mungkin jika Bapak Ibu memang agresif itu bisa langsung buy pun juga tidak masalah, selama Bapak Ibu yakin bahwa saham Archie ini bisa lebih tinggi lagi. Begitu Bapak Ibu, menurut saya terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.